A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel rahimakumullah. Kita lanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana kemarin sampai ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh abang-abangnya, dan mereka bilang ke bapaknya bahwa Yusuf dimakan oleh serigala. Bal sawalat lakum anfusukum amra. Ini hanya alasan kalian, akal-akalannya kalian. Wasabrun jamil. Ana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana mau bersabar, kata Nabi Yakub alaihissalam. Bisa apa? Mau cari di mana Nabi Yusuf? Yang 10 orang jadi saksi bohong. Tidak mungkin dia mau ngasih tahu. Sudah dibilang dimakan serigala. Mereka sudah bersumpah demi Allah. Dia nangis-nangis datang ke bapaknya semua. Waja'u Isa iya bekum. Datang malam-malam, habis dari izin itu bawa Yusuf pagi-pagi, malamnya datang nangis-nangis. Pura-pura sandiwara, bilang kita balapan lari, lalu Yusuf dimakan serigala dan lain sebagainya. Minta maaf nangis-nangis. Saudaranya ini, mereka tahu sumur itu jalur yang sering dilewati sama kafilah dagang. Jadi keesokan harinya ada yang bilang mereka itu mengintai lubang sumur itu, mau memastikan keadaannya Yusuf seperti apa. Mau memastikan Yusuf ini sudah diambil kafilah dagang dan pergi jauh. Jangan sampai Yusuf ini ketahuan orang terus dibalikan sama orang. Dipastikan dulu nih sama mereka. Akhirnya dilihat sama mereka ada kafilah dagang yang lewat. Lalu mereka mengutus pembantunya yang mikul-mikul barang itu, diutus satu di antara mereka untuk mengambil air di situ. Saat ditimba, bukannya dapat air, malah dapat anak kecil. Dilihat sama saudara-saudaranya dari jauh. Dan di sini para ahli tafsir berbeda pendapat. Dikatakan bahwasanya yang jual Nabi Yusuf itu saudara-saudaranya. Ada yang bilang lagi yang jual Nabi Yusuf itu pembantunya kafilah dagang yang lewat tadi. Dikisahkan di sini disebutkan bahwa sama saudaranya ini mengintai sumur yang ada Yusufnya itu dari jauh, dan mereka takut ada seseorang mengembalikan Yusuf kepada bapaknya. Karena ini akan menjadi masalah besar, memalukan, yang bikin saudara-saudaranya malu di depan bapaknya, tidak bisa ngomong lagi. Ini mereka memastikan Yusuf tidak kembali kepada bapaknya. Akhirnya mereka yang jual. Dan pendapat lain bahwa setelah dinaikkan ke atas Nabi Yusuf alaihissalam sama si pembantunya kafilah dagang tadi, terus kata saudara-saudaranya Yusuf bilang, itu budak kita mau jual. Si Yusuf diam, tidak ngerti apa-apa, anak kecil. Si abang-abangnya ini negosiasi sama kafilah dagangnya ini dan dijual dengan harga yang murah. Tidak ada harganya, beberapa dirham saja, bisa dihitung jari. Wa kanu fihi minaz zahidin. Katanya para ulama, kenapa sama mereka dijual dengan harga yang murah, tidak dijual dengan harga yang mahal? Karena mereka ingin cepat-cepat berlepas diri sama Nabi Yusuf biar cepat laku. Ya sudah sini mereka tidak butuh uang, yang penting cepat bawa ini Yusuf. Antum bayangkan kekejiannya dari saudara-saudaranya, kekejian yang ditimbulkan dari hasad. Kemungkinan yang kedua, yang jual itu adalah orang yang menimba air tadi. Karena dikatakan bahwasanya ketika ia ngambil air di sumur, melihat Yusuf kecil, kaget dia. Wah, ini kabar gembira. Wa asarruhu bido'ah. Disembunyikan sama dia, dijual sembunyi-sembunyi. Ini kemungkinan yang kedua. Namun yang perlu kita tahu, siapapun yang jual, intinya Yusuf dijual sebagai budak. Seorang nabi, anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi dijual sebagai budak. Akhirnya dibawalah Yusuf ini ke Mesir. Kita lihat skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Mesir, dijual lagi di pasar Mesir. Modal sedikit nih, cuma beberapa dirham, dijual dengan harga bagus di Mesir. Untungnya bisa banyak. Subhanallah,
kita lihat skenario Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menjaga nabinya. Dan Yusuf ini dibeli sama Al-Aziz, seorang yang mulia, kaya raya, dan ia memiliki istri yang cantik bernama Zulaikha, atau dibeli sama Perdana Menteri Mesir. Jadi teman-teman, dikatakan sama para ahli tafsir dan ahli sejarah yang menceritakan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, tata negaranya Mesir pada waktu itu sistemnya kayak Inggris sekarang, kayak Malaysia. Ada rajanya, ada sultannya, ada perdana menterinya. Nah, perdana menterinya ini disebut Al-Aziz. Bukan namanya Aziz, tapi dikatakan Al-Aziz. Ini orang besar di Mesir. Dan subhanallah, dikatakan di sini dakhala Yusuf ila Misr wa bada'at hayat jadida. Mulai hidup baru Nabi Yusuf. Kisah bersama abang-abangnya sama abahnya sudah selesai. Nabi Yusuf memulai hidup di Mesir, mulai kehidupan yang selanjutnya. Qala allazi istarahu min Misra limra'atihi akrimi maswah. Setelah dibeli sama orang besar di Mesir ini, yang kita bilang Perdana Menterinya Mesir pada waktu itu, akrimi maswah. Perdana Menterinya ini dia ngomong ke istrinya Zulaikha, tidak mungkin Perdana Menteri istrinya jelek, mustahil. Pasti dia milih istrinya yang paling cantik. Akrimi maswah, dia bilang sama istrinya, kita jaga ini anak baik-baik, yang dermawan sama anak ini. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard. Dan begitu kata Allah Subhanahu wa taala, kami beri Yusuf tempat yang enak di muka bumi ini. Keluar dari rumah abahnya, susah dulu sebentar, tapi masuk lagi ke tempat yang enak. Akrimi maswah asa an yanfa'ana. Barangkali nanti dia bisa memberi kita manfaat saat dia sudah besar nanti. Kalau memang dia tidak bisa kasih kita manfaat nanti, kita jadikan sebagai anak kita. Dan ternyata usut punya usut teman-teman, suami istrinya ini tidak punya anak, subhanallah. Jadi mereka ini bisa fokus kepada Yusuf. Di sana disayang sama bapaknya, masuk ke Mesir disayang sama Perdana Menteri. Subhanallah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur semua skenario. Akrimi maswa wa asa an yanfa'ana. Al-Aziz ini lihat Nabi Yusuf itu, dia ngerasa lain. Ini anak dari perawakannya baik, ganteng, lucu, ndak macam-macam. Dia sudah ngerasa di hatinya. Dia sudah lihat perbedaan ini ada di Nabi Yusuf alaihissalam. Disebutkan di sini, orang ini ngomong ke istrinya, akrimi maswa, jaga anak ini baik-baik, kita rawat baik-baik. Setelah dia melihat ketampanan wajahnya Nabi Yusuf dan dia lihat akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam yang baik, dia keluarkan omongan seperti itu. Istaqaratil umur li Yusuf fi hadzal bait. Akhirnya Yusuf tinggal di situ, dirawat di situ. Sampai Yusuf itu besar dan Yusuf tumbuh menjadi lelaki yang gagah dan sangat tampan. Walakin kama yaqulun. Tapi sebagaimana yang kita tahu teman-teman sekalian, asyaiton lam yamut. Syaitan itu tidak mati. Sekarang setan juga sudah mulai memainkan skenarionya juga. Sebagaimana janjinya yang sudah dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, setan mulai bermain sekarang. Sampai setan ini memetikkan di hatinya si perempuan ini, Zulaikha ini, anturawida Yusuf an nafsi, menggoda Yusuf untuk dirinya. Ini perempuan yang sangat cantik teman-teman. Wa rawadat hullati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwaba. Bukan cukup Zulaikha ini menggoda dengan dandanannya yang sudah dia siapkan. Kalau zaman sekarang mungkin dengan bajunya, dengan wewangiannya, dengan rambutnya, mungkin dimodel sedemikian rupa. Mungkin auratnya sedikit disingkap untuk menggoda Yusuf. Wa ghalaqatil abwab. Pintu-pintu juga sudah ditutup sama perempuan ini. Sampai dikatakan di satu riwayat, patung yang ada di situ, yang mana waktu itu patung itu diyakini Tuhan sama mereka. Sama si perempuan ini ditutup juga sama tirai patungnya, biar Tuhanku tidak melihat. Subhanallah, Tuhannya dibungkus sama tirai biar tidak bisa lihat.
sembunyi-sembunyian teman-teman. Wa ghalaqatil abwab. Kalau kita berada di posisi yang sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang terjadi? Subhanallah, berat. Bukan antum saja, mungkin ana juga bisa tergoda. Manusia lemah ya akhi. Kita tidak munafik. Tapi kita lihat seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kita kisahkan ini bukan cuma buat dongeng-dongengan teman-teman. Wa qalat haytalak. Ternyata Nabi Yusuf tidak mau. Tajahaztulaka. Kata yang perempuan, ana sudah siap-siap, sudah berdandan semua untukmu. Semuanya sudah mendukung untuk terjadi. Mendekatlah kepadaku. Tapi kita lihat jawaban kalimat yang keluar dari mulutnya orang yang beriman. Qala ma'azallah, a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di detik yang sama, dia bisa melakukan atau mengatakan hal demikian. Langsung bilang qala ma'azallah, innahu rabbi ahsana maswai. Sungguh Tuhanku itu sudah berbuat baik selama ini kepadaku. Ana sudah dididik di sini, ana sudah hidup di sini, dikasih makan, dikasih hidup enak. Masa ana mau berkhianat? Masa ana mau mencoreng harga dirinya? Masa ana mau main belakang sama istrinya orang yang sudah berbuat baik selama ini sama ana? Ma'azallah, a'udzubillah. Ana ndak mau. Dulu anak ini budak, terus dijual, katanya Nabi Yusuf. Tapi dia menghargai ana seperti ini. Ana dimasukkan ke rumahnya sama dia. Masa ana mau berkhianat? Walaqad hammad bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Dan sungguh perempuan itu sudah bertekad, harus Yusuf ini dia dapatkan. Yang perempuan sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya. Wa hamma biha. Dikatakan di sini kalimatnya, Nabi Yusuf seolah-olah juga sudah mau berbuat yang sama. Katanya para ahli tafsir, Nabi Yusuf sama sekali tidak terbesit pikirannya untuk berlaku hal demikian sama Julaiha. Ternyata yang dimaksud ayat dalam Al-Quran itu, dari indahnya bahasanya Al-Quran, jadi ditukar bahasanya biar lebih cantik. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Yusuf itu kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf akan tergoda sama Julaiha. Tapi Nabi Yusuf tidak tergoda sama Julaiha karena sama Allah sudah diberi petunjuk. Sama Allah dibalik bahasanya biar lebih indah. Dijelaskan di sini, Nabi Yusuf tidak pernah terbesit itu di kepalanya, apalagi di badannya dia. Tidak pernah Nabi Yusuf maju kemauan maupun badannya. Nabi Yusuf mundur, mengelak, menolak itu semua. Dikatakan di sini seolah-olah Allah SWT mengatakan walaqad hammad bihi. Si perempuan sudah 100% mau sama Nabi Yusuf. Sudah menawarkan dirinya, bahkan sudah mengejar maju mau ditelan Nabi Yusuf sama dia. Akhirnya teman-teman sekalian, ditolak sama Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf kabur. Melihat si perempuan ini datang, Nabi Yusuf lari menuju pintu. Wastabaqal baba, subhanallah, kejar-kejaran ke pintu. Wa qaddat qamisahu min duburin. Ditangkap sama Julaiha, dipegang dari belakang bajunya, ditarik. Ya karena namanya orang lari menuju arah yang berbeda, ditarik dari belakangnya pasti sobek. Dari cepatnya Nabi Yusuf itu lari, bukan pura-pura lari dilambat-lambati, bukan. Betul-betul lari teman-teman, sampai ditarik bajunya Yusuf dan sobek. Wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bad. Subhanallah, berhasil Nabi Yusuf sampai ke depannya pintu, dibuka pintunya, wa alfaya sayyidaha ladal bad. Ditemui tuannya dia, suami Julaiha, berada di depan pintu. Setelah melihat tuannya ada di depan mukanya teman-teman, kita lihat wanita, kita lihat makarnya wanita. Hitungan detik dia bisa berpikir, yang mana mungkin kalau laki-laki tidak bisa berpikir sampai ke sana teman-teman. Hitungan detik, syai'un ajib jidan. Disebutkan di sini sesuatu yang luar biasa, menakjubkan. Kita lihat secepat itu dia bisa ngomong ma jaza'u man arada bi ahlika su'. Kita lihat di balik semuanya dalam hitungan detik, tidak pakai kaget, takut, gugup, tidak pakai.
langsung dibalik sama dia, seolah-olah Nabi Yusuf yang ngejar-ngejar dia. Ini perempuan. Jadi tidak salah Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala ar-rijal min nisa." Tidak ada setelahku, sepeninggalanku, fitnah yang menggoda laki-laki lebih hebat dari fitnahnya perempuan. Tidak ada. Dan ini memang diakui semua para lelaki. Rasulullah yang ngomong ini. Orang yang tidak mau mengakui ini ada dua kemungkinan. Sombong, sok hebat di depannya perempuan, atau bukan laki-laki. Kelaki-lakiannya diragukan. Jadi tidak salah Rasulullah mengatakan hal itu. Fitnah luar biasa. Hitungan detik bisa diganti, diputar sama si perempuan yang zolim menjadi mazlum. Yang ngejar jadi yang dikejar. Semuanya dibalik sama dia. Ma jaza'u man aroda bi ahlika su'an ila ayusjana au azabun alim. Wahai suamiku, apa balasan yang engkau berikan kepada seseorang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Kalau bukan di penjara, kita harus azab orangnya. Ini yang keluar dari mulut Zulaiha. Dikasih dua pilihan, penjara atau diazab. Dia ini ngomong sekarang sama suaminya, Yusuf ini goda ana. Qala hiya rawadatni an nafsi. Loh, kata Nabi Yusuf, dia yang goda ana. Dia yang berdandan, tutup pintu semuanya, disiapin segala sesuatunya semua agar ana mau sama dia. Terus dibilang ana yang goda dia. Wa syahida syahidu min ahliha. Subhanallah, di ruangan itu teman-teman, saat terjadi itu kejar-kejaran, ada yang lihat. Ada yang bilang pembantunya yang lain, ada yang bilang sepupunya Zulaiha yang ada di tempat itu. Siapapun itu, wa syahida syahidu min ahliha. Ada saksi dari keluarganya si Zulaiha ini. Katanya si saksi ini, in kana qaumisuhu qudda min kubulin. Kalau ternyata bajunya Yusuf itu yang sobek depannya, fa sadaqat wa huwa minal kazibin. Zulaiha yang benar, Yusuf yang bohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas shadiqin. Kalau memang bajunya yang sobek dari belakang, maka Zulaiha yang bohong, Yusuf yang benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Dilihat sama si suami, ternyata bajunya Yusuf sobek dari belakang. Dikatakan sama dia ke istrinya, sesungguhnya ini tipu dayamu. Inna kaidakunna azim. Sungguh besar tipu dayamu. Ini suaminya bilang, digertak istrinya sama dia. Yusuf arid an haza. Tuannya bilang ke Nabi Yusuf, sudah cukup, jangan sampai ini cerita kedengeran semua di luar rumah ini. Cukup di rumah ini saja. Habis itu si suami noleh ke istrinya, wastaghfiri li zambiki. Sekarang kamu minta ampun kepada Tuhanmu. Yang mana kita tahu teman-teman sekalian, mereka itu menyembah berhala. Tapi mereka tahu kalau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiri li zambiki innaki kunti minal khotiin. Karena sungguh kamu yang salah, kata suaminya. Dan selesai masalah. Lalu Nabi Yusuf pun tutup mulut. Saat ini terjadi, Nabi Yusuf belum menjadi nabi. Subhanallah, tapi dipersiapkan menjadi nabi. Kita lanjutkan di video berikutnya insyaAllah, yang mana Yusuf itu sudah menjadi fitnah bukan bagi Zulaiha, tapi semua perempuan sudah menjadi ancaman buat Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka sampai tidak sadar mengiris-ngiris tangan mereka melihat ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.